Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Satria Purnamaji 2017 11136, Rifki Satrio Wijayarko 2017 11197, Deden Saifullah 2017 11198, Maruli Tuasi Pahutar 2017 11258 akan mempresentasikan dan membahas 3 buah poin, yaitu yang pertama itu akan menjelaskan tentang dampak dari impuls petir, yang kedua dampak impuls petir switching, dan pengaruh dari transient. Untuk yang pertama, mungkin akan dijelaskan teman saya, Deden Saifullah, silakan. Ya, saya akan menjelaskan apa itu dampak dari impuls petir terhadap peralatan listrik. Next. Petir merupakan gejala alam yang tidak bisa dihilangkan atau dicegah. Kejadian petir dapat melibatkan arus yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat, namun bahaya timbulnya sangat besar ya. Biasanya itu puluhan muatan antara awan dengan tanah terjadi karena adanya kuat medan listrik antara muatan di awan dengan muatan induksi di permukaan tanah. Semakin besar muatan yang terdapat di awan, semakin pula besar medan listrik yang terjadi. Apabila kuat medan ini melebihi kuat medan tembus udara, maka akan terjadinya petir. Petir akan menyambar objek yang tinggi seperti pohon, menara transmisi listrik, BTS, gedung bertingkat, dan lain-lain. Next. Sambaran petir bisa merusak peralatan listrik dan elektronik rumah tangga, seperti televisi, radio, komputer, dan lain sebagainya. Kerusakan tersebut dikarenakan adanya gelombang berjalan dengan amplitude transien arus bertegangan yang tinggi dari sambaran petir. Titik sambaran petir bisa dari berbagai titik kemungkinan, bisa berubah sambaran langsung maupun tidak langsung. Biasanya peralatan listrik itu sensitif terhadap surja. Pada dasarnya peralatan listrik dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu tanpa menggunakan komponen semikonduktor, menggunakan komponen semikonduktor. Kalau misalkan menggunakan komponen semikonduktor adalah komponen elektronik yang pada umumnya merupakan bagian dari perangkat proceeding, pengontrol atau perubahan sistem daya konverter. Komponen semikonduktor dapat berupa dioda, transistor, dan lain-lain. Kelompok peralatan listrik yang tidak menggunakan semikonduktor, misalkan pompa air, vacuum cleaner, rice cooker, mixer, dan lain sebagainya. Kelompok peralatan listrik yang menggunakan komponen semikonduktor itu kayak komputer, televisi, radio, dan lain sebagainya. Kelompok pertama yaitu peralatan listrik yang tidak menggunakan komponen semikonduktor lebih tahanan terhadap surya petir. Dalam intensitas arus maksimum tertentu, kerusakan akan terjadi pada isolasi bitan dalam motor listrik yang terbakar akibat tidak adanya terhadap tingginya tegangan yang mengenainya. Sedangkan peralatan listrik yang menggunakan komponen semikonduktor merupakan peralatan yang sensitif terhadap surya petir. Komponen semikonduktor merupakan perangkat yang amat rentan terhadap perubahan arus atau tegangan yang mendadak. Apabila batas toleransi perubahan arus tersebut melampaui, maka peralatan tersebut akan rusak atau tidak berfungsi. Hal ini menyebabkan seluruh sistem dari peralatan tersebut akan rusak. Next. Mungkin itu saja dari pembahasan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai dampak impuls switching terhadap peralatan listrik. Next. Nah, dari dampak tersebut adalah satu hal untuk mencegah dari dampak tersebut kita menggunakan alat sederhana yaitu arrestor. Arrestor merupakan peralatan yang didesain untuk melindungi peralatan lain dari tegangan surja, baik surja hubung maupun surja petir, dan pengaruh follow current. Sebuah arrestor harus mampu bertindak sebagai isolator, mengalirkan beberapa miliampere arus bocor ke tanah pada tegangan sistem, dan berubah menjadi konduktor yang sangat baik. Kemudian mengalirkan ribuan ampere
arus surja ke tanah atau ke ground. Memiliki tegangan yang lebih rendah daripada tegangan Weinstein dari peralatan ketika terjadi tegangan lebih, dan menghilangkan arus susulan mengalir dari sistem melalui arrestor atau power flow current. Setelah itu, surja petir atau surja hubung berhasil disipasikan. Ini merupakan petunjuk dari operasi dan pemeliharaan lighting arrestor PLN 2010. Nah, untuk ini contoh rangkaian proteksi dari surja secara umum. Vernom Koran 2010. Oke, nah di sini sedikit penjelasan lagi mengenai arrestor, yaitu arrestor tegangan rendah atau metal oxide varistor ya. Arrestor surja jenis MOF ini didesain tanpa menggunakan celah atau gapless. Arrestor jenis MOF ini merupakan arrestor yang banyak diterapkan pada sistem tegangan rendah atau distribusi karena memiliki rating arus pelepasan sebesar 1 kA hingga 15 kA. Sebuah arrestor tersebut dari beberapa buah keping varistor yang memiliki nilai kapasitas bersekitar 0,2 sampai 10 nanofarad, kecuali itu biasanya varistor juga memiliki induktans. Nah, ini untuk model jenis rangkaian ekivalen dari varistor menurut Koray 2010. Oke. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengaruh transien terhadap peralatan listrik. Parameter keadaan peralihan atau transien. Sistem tenaga listrik yang baik adalah sistem tenaga yang dapat melayani beban secara kontinu, tegangan dan frekuensi yang konstan. Fluktuasi tegangan dan frekuensi yang terjadi harus berada pada batas toleransi yang diizinkan agar peralatan listrik konsumen dapat bekerja dengan baik dan aman. Kondisi sistem yang benar-benar mantap sebenarnya tidak pernah ada. Perubahan beban selalu terjadi dalam sistem. Penyesuaian oleh pembangkit akan dilakukan melalui governor dari penggerak mula dan eksitasi generator. Perubahan kondisi sistem yang seketika biasanya terjadi akibat adanya gangguan hubung singkat pada sistem tenaga listrik dan pelepasan atau penambahan beban yang besar secara tiba-tiba. Akibat adanya perubahan kondisi kerja dari sistem ini, maka keadaan sistem akan berubah dari keadaan lama ke keadaan baru. Periode singkat di antara kedua keadaan tersebut disebut periode peralihan atau transien. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis sistem tenaga listrik untuk menentukan apakah sistem tersebut stabil atau tidak. Jika terjadi gangguan, stabilitas transien didasarkan pada kondisi stabilan ayunan pertama atau first wing. Dengan periode waktu penyelidikan pada detik pertama terjadi gangguan. Transien merupakan perubahan variabel tegangan arus yang berlangsung saat peralihan dari satu kondisi stabil ke kondisi yang lain. Penyebab terjadinya transien antara lain 1. Load switching atau penyambungan dan pemutusan beban. 2. Kapasitansi switching. 3. Transformer increase current. Dan keempat ada recovery voltage. Untuk jenis-jenis transien, gejala transien ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, impuls transien dan oscillatory transien. Untuk impuls transien merupakan gejala transien yang disebabkan oleh petir. Impuls transien adalah peristiwa puncak tiba-tiba tinggi yang meningkatkan tegangan dan atau arus tingkat baik positif atau arah negatif. Jenis peristiwa dapat dikategorikan lebih lanjut oleh kecepatan di mana mereka terjadi, bisa cepat, sedang, dan lambat. Transient impulsif bisa sangat cepat peristiwa, antara 5 nanodetik waktu naik dari steady state ke puncak impuls. Sedangkan dari jangka pendek durasinya itu kurang dari 50 nanodetik. Penyebab transient impulsif
termasuk petir, kurangnya grounding, switching, beban induktif, clearing, utilitas kesalahan, dan electrostatic discharge. Hasil dapat berkisar dari kerugian atau korupsi data, kerusakan fisik peralatan. Dari jumlah tersebut, petir menyebabkan mungkin yang paling rusak. Ini merupakan salah satu gambar medan magnet yang dibuat oleh petir. 2 dari metode perlindungan yang paling layak ketika datang ke transient impulsif berkaitan dengan penghapusan ESD potensial dan penggunaan alat suppression atau yang populer disebut sebagai TVSS atau perangkat pelindung lonjakan. Sebuah osilasi transient adalah perubahan mendadak dalam kondisi mapan dari tegangan sinyal saat ini atau keduanya, baik pada batas-batas sinyal positif dan negatif. Berosilasi pada alam sistem frekuensi. Dalam istilah sederhana, sementara menyebabkan sinyal listrik untuk bergantian membengkak dan kemudian menyusut sangat cepat. Transient berosilasi biasanya melurus sampai 0 dalam siklus. Nah, ini merupakan contoh gambar dari osilasi transient. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.